Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Sapu kotor Komisi Pemberantasan Korupsi. Saudara-saudara terkasih, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dalam dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo dan dugaan menerima gratifikasi. Penetapan Ketua KPK sebagai tersangka ini menjadi suatu peristiwa yang tentu memalukan bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Anda bayangkan, KPK yang didirikan sejak tahun 2003 yang lalu hingga saat ini, untuk pertama kalinya seorang ketua KPK ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pemerasan dan gratifikasi. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang seharusnya melakukan upaya penindakan, melakukan upaya pencegahan agar di Republik ini tidak terjadi kasus-kasus korupsi, justru akhirnya pimpinannya terlibat dalam kasus yang memalukan ini. Ini menjadi sejarah, catatan tragis ya dalam proses bagaimana kita menciptakan negara yang bebas dari korupsi. Ya, Firly Bahuri menjadi satu momok yang memalukan, ya, yang mencederai berbagai upaya pencegahan dan penindakan korupsi yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa yang terjadi? Ini sebenarnya mencerminkan, memantulkan realitas kepada kita semua bahwa ada cukup banyak oknum-oknum aparat penegak hukum kita yang kotor, yang tidak bersih. Mereka memanfaatkan posisi dan jabatannya justru untuk memperkaya diri sendiri, untuk memeras orang, untuk menerima gratifikasi. Ada oknum jaksa yang kotor dan nakal. Ada oknum hakim yang kotor dan nakal. Ada oknum polisi yang kotor dan nakal. Inilah ya wajah-wajah aparat penegak hukum kita, oknum-oknum penegak hukum kita yang kotor dan nakal. Lalu bagaimana mungkin kita membayangkan bahwa di tangan aparat penegak hukum yang kotor dan nakal ini, ya, kita akan mendapatkan suatu kondisi di mana daerah kita bebas korupsi, suatu kondisi di mana negara kita bebas korupsi. Maka sapu kotor itu sekarang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita sulit membayangkan dengan sapu kotor itu KPK mau membersihkan lantai. Lantai yang kotor tidak bisa dibersihkan oleh sapu yang kotor, karena itu akan menambah kadar kekotorannya. Lantai yang kotor hanya bisa dibersihkan oleh sapu yang bersih. Kita sebenarnya berharap agar KPK menjadi sapu-sapu yang bersih untuk membersihkan kekotoran berbagai praktek korupsi, kolusi, nepotisme yang terjadi di Republik ini. Tetapi sayangnya, Firly Bahuri, Ketua KPK, justru menjadi sapu yang kotor ya di Komisi Pemberantasan Korupsi. Saudara-saudara, kasus yang menjerat Firly Bahuri ini itu berawal dari yang namanya Dumas Pengaduan Masyarakat. Publik punya peran penting untuk melakukan pencegahan korupsi. Publik punya ruang yang sangat strategis untuk melakukan proses-proses pencegahan korupsi, yakni melalui pengaduan masyarakat. Firly Bahuri adalah korban dari pengaduan masyarakat. Pada bulan Agustus, ya, ada sekelompok orang yang melaporkan
dugaan pemerasan ataupun gratifikasi yang diterima oleh Firly Bahuri. Dan itu diproses oleh Polda Metro Jaya sampai dengan Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka. Kita, masyarakat, publik, punya peran yang sama. Di daerah-daerah, kita bisa memantau aparat penegak hukum kita. Apakah mereka bersih, atau apakah mereka menjadi aparat penegak hukum yang nakal, yang kotor. Kita bisa memantau, bisa mengumpulkan data, bisa melaporkan itu kepada pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib. Tidak boleh takut, ya, berhadapan dengan aparat penegak hukum kita yang kotor, yang nakal. Kita pantau dan kita laporkan itu kepada level yang lebih di atas atau kepada yang berwenang. Kumpulkan bukti-bukti, laporkan mereka. Semuanya demi upaya kita untuk mencegah terjadinya korupsi. Upaya kita untuk mencegah terjadinya pemerasan di masyarakat. Upaya kita untuk mencegah terjadinya gratifikasi di tengah-tengah masyarakat. Karena itu publik punya peran, publik punya pengaruh yang sangat luar biasa dan sangat strategis. Jadi kita tidak boleh terlalu bertoleransi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan korupsi. Di NTT misalnya, kita menjadi provinsi nusa tertinggi toleransi. Tetapi kadang-kadang kita menjadi provinsi yang tertinggi toleransi dalam hal korupsi. Ya, ketika ada yang melakukan korupsi, ada yang melakukan nepotisme, kita tidak berani melaporkan. Bahkan kita membiarkan itu. Kita mentolerir, ya, kasus-kasus dan peristiwa-peristiwa semacam itu. NTT, nusa tertinggi toleransi, bukan dalam arti nusa tertinggi toleransi terhadap korupsi, bukan dalam pengertian nusa tertinggi toleransi terhadap nepotisme, bukan juga dalam pemaknaan nusa tertinggi toleransi terhadap berbagai tindakan yang merugikan masyarakat ataupun merugikan keuangan daerah. Tidak. Kita tidak boleh tolerir terhadap berbagai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena itu apa? Laporkan kalau punya data. Kumpul data, awasi, laporkan, berikan pengaduan masyarakat. Kita punya hak untuk itu. Saudara-saudara, saat ini ya, kita sedang punya sapu kotor di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, mudah-mudahan dengan terjeratnya si Firly Bahuri ini menjadi tersangka, KPK mulai bersih-bersih dari dirinya sendiri. Sapulah ya kantor KPK itu sendiri. Apakah masih ada sapu kotor yang lain? Segera dibereskan. Dengan demikian, ya, maka ini akan menjadi presiden yang baik kalau misalnya KPK sudah mulai bersih-bersih. Kita berharap agar proses hukum tetap jalan dan segera lakukan penindakan terhadap siapapun, termasuk aparat penegak hukum yang berani ya bermain, yang berani memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk melakukan pemerasan, melakukan korupsi, bahkan menerima gratifikasi dari mana-mana itu. Publik punya peran penting, kita punya tanggung jawab besar untuk mencegah daerah kita dari korupsi, untuk mencegah negara kita dari koruptor-koruptor. Demikian perspektif saya, ya. Terima kasih sudah mencermatinya. Salam sehat dan Tuhan memberkati kita.